sang kinaweruhan. Nah itu di dalam DNA kita yang mendalam itu terpangku namanya tantu. Nah itu tantu panggelaran itu kesadaran terdalam. Nah itulah yang nunjuk ke uang itu bisa menyadari dan mengerti tentang keadaan yang ada di jagat raya. Ya kuwi jejere sedulurmu sing diarani sok mau sayekti. Bon. Nah, ini Anda sudah sampai di situ. Jadi wong wis iso ketemu yang nalar dijak ngomong ki gaduk panggraitane. Karena pemahaman itu sudah diurai di dalam. Baru mbekak de wonenes itu manunggaling kawula Gusti terjadi, manunggal utuh suwung diarani antahkirana. Jadi satu selubung cakra yang ada di atas kedelapan yang tidak terikat di dalam badan kita. Nah itu disebut perangkat utama dasar, karena kita ini terjadi jagat raya dan kita ini adalah energi lalu memecah menjadi dua antara energi yin dan yang. Ini basa Cina, nek wong lanang nek wong Jawa ngarani lanang wadon, sang yang alu karo alumpang. Digambarkan segama tantra kayak wong berhubungan jima suresmi. Kedadane jagat itu kita ada gerakan getaran tumbukan. Kira-kira begitu, baru melahirkan sesuatu. Maka Big Bang ini, nuwun sewu ya, pejuh sing muncrat, drat itu menjadi Big Bang. Nah, pejuh jagat raya itu dadi awake dhewe iki. Dadi aja sembarang meledakne Big Bang ya. Jadi sok ora nek lakon kon rodok nyuda hubungan intim kayak kuwi nek laku panengen ya. Engko nek mbok ledakne terus cilaka jagat itu. Kamu akan mencipta melebihi kapasitas. Gitu. Ketika mencipta melebihi kapasitas, sawan bendu hancur, dirimu masuk kepada fase kolotido. Kolotido adalah jagat raya, kalau bendu adalah diri kita. Dibendu, akhirnya ciptamu gede, semakin memejal energimu, hancur dirimu. Orang yang akhirnya tidak tahu bagaimana cara meledakkan jima, makanya jima sureksmi itu tradisi, itu kan disakralke. Wadi itu kedalaman. Saya bisa bilang, hal yang sakral itu ora diungkapke bagi orang Jawa. Disandangi. Makanya wong ki aja sampai udo karena spotnya ada yang sakral. Ya kuwi pelanangan karena pewadonan. Tuh, kira-kira ngoten deh. Ini perangkat pertama. Nah, dari energi inilah kenapa kok bisa terjebak? Karena ada Tirta Satwa Siwarta yang ada di sini. Diarani Tirta Kamandalu. Ya kuwi diarani Kundalini. Nek sampean padha tekok Kundalini ya kuwi Kundalini itu bahasa Sanskerta. Dilambangkan tentang ular yang melingkar dari bawah ke atas, itu menari menyatu antara yin dan yang. Itu ada di sakrum tulang belakang bawah bokong itu sak ndure silit Anda itu ada di situ, mangkoknya cupu manik astagina ada di situ. Wes terserah mengarani, bahasa medis mengarani cerebrospinal fluid, ngarani ini kuwi. Lah itu harus ditekan dengan olah hambekan ke bawah agar terbuka sakrumnya naik ke atas. Nah ketika naik ke atas, energi-energi yang ada di spot-spot kanal cakra tadi itu terpecah, dorong ke atas, akhirnya menyebar melalui menuju tubuh kita. Pendistributoran energi menjadi nyawa dan senyawa itu dipengaruhi oleh kali. Di dalam diri kita itu ada sungai, disebut nadi wisesa. Dicatat pernah? Satu disebut ida, dua pinggala, tiga sumsumna, empat hasti, lima gandarwi, enam jihwa, tujuh pusa, delapan alam busa, sembilan hasti, ke-10 sangkini, 9 puhuh, 10 sangkini. Itu yang mendistribusikan energi ke seluruh tubuh Anda dan jagat raya. Jadi fungsi-fungsinya di rumahnya rasa dicatat tuh. Jadi fungsi-fungsi dari 10 nadi wisesa tadi, satu disebut ida, itu nadi kanan, pendistribusi sari makanan yang diuntal melalui cangkem dimakan, itu didistribusikan ke seluruh tubuh.
diserap sarinya, maka dikeluarkan sisanya. Itu juga termasuk siklus reinkarnasi. Pinggalan nadi kiri yang membawa udara atau oksigen pranik ke seluruh tubuh kita berhenti di kandung kemih dan jantung, itu mendistribusikan energi itu. Jadi nek jantungnya konslet berarti ini pinggalannya bermasalah, pedot akhirnya stroke. Jadi ini logis banget loh, ini medis, ini anatominya orang Jawa loh ya. Terus sumsumna itu nadi tengah. Nah itu nadi yang memancarkan gelombang elektromagnetik dari jantung, itu berurusannya dengan nadi sumsumna. Itu akan menjalar ke seluruh tubuh kita untuk menyampaikan tirta amerta. Jadi tirta amerta itu apa toh? Tirta amerta itu, tirta amerta itu kundalini yang sudah membedah cakra, dari cakra didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang mendistribusikan dinamakan sumsumna. Hasti itu persimpangan nadi yang berurusan dengan perkencingan. Kowe iso nguyuh iso itu karena ada itu. Nek kowe bermasalah, waduh angel ngising, angel nguyuh mlebu rumah sakit. Dan itu kadang ada shock gitu ya. Orang di shock itu, makanya seringkali nek ra kerasan di suatu tempat ya angel ngising. Itu sebenarnya ada bermasalah di dalam hasti. Kowe aku ra kerasan di sini gak iso ngepup, gak iso nguyuh kan gitu. Itu terjadi masalah. Karena itu berurusan dengan mental, alam mental. Terus Gandarwi itu pendistribusian seluruh sari-sari makanan ke dalam empedu. Nek racun itu disaring di situ, baru didistribusikan ke limpo. Empedu itu nyali, makanya nek wong diarani ndak punya nyali ku gak ndek perlu, dadi wedi uripe apa wedi wae, ra nyali. Nah dari situ dikelola masuk ke seluruh usus dan lain sebagainya. Makanya diarani Gandarwi terus diplesetnya jadi gendruwo medeni ya, mereka artinya tidak ada nyali gitu. Wedi karo awake dhewe, ora ndruwune gitu loh ya, ora ndruwune. Terus sing jihwa. Nah, ini pendaran di lokus hati. Nah, di simpangan yang urusan dengan hati. Nah, fungsi hati itu menyerap dan mengedarkan sari makanan. Dia membantu menyerap sari-sari yang dibutuhkan untuk tubuh. Kecerdasan hati itu mampu memilih mana yang pas untuk tubuh, mana dan yang tidak. Makanya kegiatan berpuasa itu sebenarnya mengurangi sari-sari makanan agar fungsi hati itu konkret lagi. Karena hati itu membantu si jantung untuk menggetarkan sinyal. Nek loro hati liver membesar itu berarti terjadi diskomunikasi di dalam hati dan jantung. Berarti masalah di dalam nadi persimpangan yang disebut jihwa tadi. Akhirnya hancur, lenyap. Yang membuat Anda bisa berkesadaran jaga, yang menjaga detak jantung, yang menjaga olah napas, kedepe netro, dengunge kuping, kecape ilat, itu jihwa. Dan proses manikem bisa berpikir dengan tepat itu karena jihwa. Terus pusa. Nah, pusa itu di usus besar. Nadi yang berusaha mendistribusikan energi di usus besar. Proses tubuh bisa menyerap racunnya di usus besar itu ketika terjadi bakteri-bakteri pengurai zat sisa. Itu kan wong ki nek sehat orangnya didelok saka taine ya. Berarti itu dilihat dari itu si pusa. Pusa ini menyelamatkan, maka usus itu merawat bakteri-bakteri penting itu karena adanya si pusa. Pusa ini ngopeni bakteri-bakteri yang dibutuhkan kepada tubuh kita. Jadi aja disemproti nganggo obat-obat terus aja dianu sabun malah enek sing ngombe baygon barangan celaka gitu. Itu kan salah kaprah gitu ya. Karena bakteri dan virus itu terkadang dibutuhkan untuk proses peleburan dan rekonstruksi ulang kepada pembentukan yang lebih baru, pembaruan. Alam busa itu berhubungan dengan jejering limfa agar menjaga fungsi limfa kita biar selaras dan sehat. Kuhuh itu persendian, nadi yang mendistribusikan energi menuju sendi. Jadi nek urip jarem-jarem gitu kan, dengkulmu kerontak-kerontak itu berarti alam busanya kuhuhnya bermasalah. Akhirnya duh iki kok jek enom kok sasamurat kan berarti itu. Berarti dimulai dari apa? Akarnya defisit energi susah akhirnya mempengaruhi yang lain.
baru sangkini itu masuk kepada otot sutra, mendistribusikan energi ke seluruh otot sutra yang akhirnya bisa membuat selaras regenerasi sel. Jadi itu tadi bermasalah autoimun, jadi orang itu mengalami autoimun. Yes, itu perangkat-perangkat ida, perangkat-perangkat nadi di dalam diri kita. Terus perangkat ketujuh, neng lagi. Kok ketujuh? Perangkat selanjutnya itu disebut Saptamarta. 7 kuasa atau kekuatan di dalam diri kita juga nanti dipengaruhi oleh tirta merta atau kundalini tadi. Ketika sudah konkret dia akan menyentuh dan menyelaraskan pola-pola organisasi di dalam diri itu, di dalam diri kita. Ini seurusan rogo ini padahal. Masih disebut nyawa atau listrik itu di situ. Ya, satu disebut sabdo. Kita tuh punya kuasa namanya sabda. Dulure dhewe jenenge sabda. Sabda ini bekerja memangku tentang getaran tubuh. Ketika si sabda ini sudah tidak ada, tubuh atau sel kita tidak bisa beregenerasi dengan tepat, mati karena ada getaran. Dunia ini ketika sudah tidak ada turbulensi atau getaran mesti kiamat, mesti rusak. Makanya tetap enak getaran, maka disebut dinamika atau dinamis. Nah, yang membuat kita terhubung satu sama lain itu karena ada getaran. Kayak dene gong, gung, makanya dari tahun gumono. Kayak dene kombang angleng ing awang-awang, nah itu sabda, itu di dalam diri kita. Nah, kita berkomunikasi melalui getaran. Getaran menghasilkan apa? Vibrasi. Vibrasi menarik namanya frekuensi. Dan energi itu terdistribusi melalui itu cara komunikasinya. Makanya dilambangnya di dalam tradisi Jawa nutuk gong, ting dong ning gong, kebukiro pengantin dan lain sebagainya lah, terus macam-macam. Tuh. Lagi terus yang kedua namanya separsa. Itu kuasa atau kehendak yang berhubungan tentang mempertahankan jaringan tubuh. Nah, ini separsa ini sudah meninggalkan Anda tidak berfungsi dengan baik, tubuh Anda ini nek terluka sulit recovery, angel recovery ini. Maka kerusakan insulin akhirnya itu diabetes, gitu ya, kira-kira begitu. Itu jaringan IKT sudah tidak bisa memadatkan dirinya lagi. Jadi tubuh, kecerdasan tubuh yang itu hancur, ditinggalkan namanya separsa. Ketiga namanya rasa, berhubungan dengan homeostasis, karena berhubungan dengan keselarasan pengendalian cairan di dalam tubuh. Maka rasa itu diarani banyu urip yang mendistribusikan darah ke seluruh tubuh. Itu disebut rasa. Rasa bermasalah stroke, darah tinggi, darah rendah. Nah, berarti Anda sudah mulai tidak komunikasi dan terhubung dengan yang dulur yang namanya rasa atau rasa. Terus gondo, wes berhubungan dengan gerak persendian. Jadi nek gondo ini sudah tidak ada di dalam diri Anda, wes oklak-oklak balungnya. Orang tuwek, orang nom, wes mesti oklak-oklak, gampang geringgingen dan lain sebagainya. Maka di dalam tradisi Jawa ada latihan mudra atau yoga. Maka asana yoganya orang Jawa yo pencak silat, tari bedoyo dan lain sebagainya itu adalah kegiatan untuk memanipulasi energi dari semesta diimplementasikan atau diintegrasikan di dalam tubuh. Nah, itu gerak untuk menyelaraskan gondo, karena gondo itu menjaga gerak sendi. Ketika sendi mengalami gangguan berarti gondo itu sudah tidak ada di dalam dirimu, wis mulai meninggalkan kowe. Dadi nek wong Jawa diarani ngeracut, ucul siji-siji mulai pikun, mulai apa ternyata dulur-dulur iki mulai minggat gitu. Mergo ora dikopeni ora dikenali kok. Terus sang sinangkalpa. Sang sinangkalpa itu berhubungan dengan komunikasi 7 mandala di dalam diri kita. Nah, dicatat nih orang ini mandala lagi. Ketika sang sinangkalpa ini sudah tidak ada, diri kita bisa gangguan organ. Catat ya, 1,
Gunung Mahameru itu jantung. Gunung Gondomondoro itu limpa. Gunung Nisada iki kemaluan utawa pringisilan nggone wadi madi manikem yang ada di bawah. Gunung Mulyawan Dimak otak. Gunung Trisrengga usus. Gunung Windia hati. Gunung Merta empedu. 7 gunung tidak berkomunikasi, disfungsi modar, sampai masih mati, gagal ginjal dan sebagainya. Itu empedu dan ginjal yang terakhir. Nah 7 gunung itu harus berkomunikasi dengan tepat. Nah ini dijaga di karo kuasane dulure dhewe sing diarani Sang Sinangkalpa. Itu kira-kira gitu. Tapi dialani nek di Hindu Sansekerta itu dijaga dulur kita Sang Sinangkalpa ku diarani Batara Dharma, itu yang menjaga itu. Batara Dharma. Karena Dharma itu bisa berkomunikasi 7 mandala secara selaras. Gunung itu harus selaras dalam diri kita. Podo jagat ning donya iki nek ora selaras getaran energine ya bledos gununge. Sama saja. Gempa bumi sama saja dalam diri kita. Terus yang ketujuh, Sang Kinaweruhan. Nah itu di dalam DNA kita yang mendalam itu terpangku namanya tantu. Nah itu tantu panggelaran itu kesadaran terdalam. Nah itulah yang nunjuk ke uang itu bisa menyadari dan mengerti tentang keadaan yang ada di jagat raya. Ya kuwi jejere sedulurmu sing diarani Sukma Sayekti. Maka itu tidak bisa teridentifikasi dengan daya panca indera, karena strukturnya lebih kecil di dalam diri kita, bahkan lebih kecil dari khuak dan anima. Padahal delok atom ae wis ra iso. Maka diarani tan kena kinira apa itu. Wis 7 perangkat ini dulu. Perangkat liyane sok akeh. Kok fisiologine Jawa barang ora mudeng sampean. Ini saja dulu. Dasarnya ini dulu, ini bener. Ketika dikelola bener, hidup selaras. Hidup menep ing sejatine menep itu ketemu tenang, ketemu dirimu sendiri.